Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam khotbah ringkas ini. Saudara, pada kesempatan ini tema kita adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Maka tema itu adalah diplecok pangkal pahanya. Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini sebab kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kesempatan indah Tuhan. Jadikan hati kami seperti seekor rusa yang sungguh-sungguh merindukan akan firman-Mu. Dan kami sungguh haus supaya hidup kami dibentuk di dalam ketaatan, kemudian setia kepada Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita pada kesempatan ini adalah Kejadian 32 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di sana. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara penggemar film Hollywood bergender action, tentu tidak asing dengan film trilogi atau 3 episode tentang Jason Bourne. Seorang yang memiliki identitas yang banyak sekali di dalam pasportnya dan kemudian dia merupakan seperti seorang agent. Bagaimana dia membela negaranya dengan identitas yang berbeda-beda. Saudara, identitas disinilah yang dibutuhkan sebenarnya untuk menyamarkan seseorang. Tetapi bukan identitas seperti Jason Bourne mungkin. Tetapi yang saya maksudkan adalah identitas baru di dalam kehidupan spiritualitas kita. Status baru di dalam kehidupan kita. Bukan performance, bukan tampilan, bukan citra yang nampaknya begitu cakep, begitu cantik, bukan itu. Itu bicara tentang keutuhan fisik kita, tetapi lebih berbicara tentang hati kita, spiritualitas kita, integritas kita, pribadi kita, karakter kita. Saudara, mari kita menikmati sebuah kisah di dalam Alkitab. Yakub adalah nama yang diberikan bukan oleh Tuhan, tetapi kedua orang tuanya. Dan Yakub berarti pemegang tumit di dalam Kejadian 25 ayatnya yang ke-26. Kenapa dikatakan begitu? Karena ketika Yakub itu lahir, ada seorang kakaknya bernama Esau dan mereka kembar sebenarnya, tetapi tidak identik, satu berbulu badannya, satu tidak berbulu badannya atau kurang berbulu badannya. Lalu kemudian ketika Esau sang kakak akan lahir lebih dulu, si Yakub ini memegang tumit daripada Esau. Seolah-olah dia berkata, aku lebih dulu deh daripada kamu. Aku mau lebih pertama daripada kamu. Dan dia rasa-rasanya mau menjadi anak yang sulung, bukan seorang anak yang bungsu. Dan hal ini juga kemudian menjadi sebuah karakter di dalam hidup Yakub yang tanda petik sangat serakah dengan statusnya. Dia mau menguasai dan dia mau menjadi prioritas di dalam segala sesuatu. Hal ini nampak di dalam Kejadian 25 ayat 34. Ketika Esau pulang dari pekerjaannya, begitu lelah, begitu haus dia,
Dan dia minta kacang merah kepada Yakub adiknya. Dan Yakub berkata, boleh aku berikan kepadamu, tetapi berikan hak kesulunganmu kepada aku. Sehingga kita bisa mengatakan, saudara, bahwa di sanalah kemudian walaupun Yakub lebih muda sedikit, tetapi statusnya menjadi seorang kakak di situ. Karena Esau menjual hak kesulungannya demi haus atau semangkok kacang merah. Saudara, Kejadian 27, ketika ayahnya sudah buta dan akan mati mau memberkati anaknya, di sini juga kita melihat bahwa seorang Yakub melalui hasutan mamanya, ayo nak, kamu pakai baju berbulu saja seperti kakakmu supaya kamu mendapatkan berkat yang lebih banyak daripada kakakmu. Lalu pergi kepada ayahmu, ayahmu akan memegang tubuhmu dan dia pikir kamu adalah Esau, padahal kamu Yakub. Pakai jubah berbulu. Saudara, orang tua ini merusak anaknya sendiri. Menjadi seorang penipu yang handal, bukan hanya menipu orang lain, tetapi juga orang tuanya. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika kita mengajarkan seorang anak dari kecil untuk berbohong, untuk bagaimana melakukan hal yang licik, maka saya yakin suatu kali dia akan berbalik juga menipu setiap kita sebagai orang tua. Nah, pada waktu itu Yakub menyetujui hal itu dan dia mencuri berkat kakaknya juga. Akhirnya dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang penuh dengan harta dan kekayaan. Tetapi, saudara, dia tidak memiliki ketenangan hati. Dia penuh kekhawatiran, dia lari dari rumah, dia sudah berbohong, dia pergi jauh-jauh dari rumah, karena dia takut dibunuh oleh kakaknya yang bernama Esau. Dan sampailah pada suatu hari dia harus pulang kembali ke rumahnya. Alkitab kita, nas yang sudah kita baca bersama-sama, menuliskan dengan jelas kepada kita bahwa dia menyuruh anak-anaknya lebih dulu di depan, budaknya lebih dulu di depan, istrinya lebih dulu di depan. Supaya apa? Supaya ketika dia bertemu dengan Esau, dia akan melihat respon Esau. Apakah Esau marah atau tidak? Kalau Esau tidak marah, baru dia muncul ke depan. Kalau Esau marah, dia akan lari lebih dulu dan mengorbankan seluruh kerabatnya, seluruh anaknya, istrinya, dan juga budak-budaknya. Dia memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Bisa juga kekhawatirannya itu, ketakutannya itu membuat akal budinya, akal sehatnya menjadi kabur. Saudara, di sungai Yabok itulah Yakub menyendiri di sana. Dia menunggu informasi yang lebih jelas. Tetapi pada hari itu juga dia kaget sekali seorang laki-laki muncul di depannya, kemudian berantem dengan dia. Saudara, ketika laki-laki itu muncul pertama kali dan berantem bersama dengan Yakub, saya pikir, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yakub berpikir ini adalah utusan Esau. Ini adalah mata-matanya Esau yang sudah kemudian melihat dia dan memonitoring dia ketika mau masuk di dalam tanahnya Esau. Dan di situ dia bergulat dengan sekuat tenaga. Di dalam pikirannya, kalau saya kalah, saya mati. Maka seluruh energinya dia lawan Esau. Saudara, di dalam bacaan kita kemudian kita bisa melihat sampai fajar menyingsing, bukan 1-2 jam dia berkelahi, tetapi berjam-jam dia berkelahi sampai fajar menyingsing di sana. Ketika dia berantem dengan malaikat itu, yang kita katakan sebagai Tuhan, karena di dalam Alkitab juga seringkali di mana Allah menampakkan diri seperti wujud seorang malaikat. Lalu kemudian Yakub menamai tempat itu Peniel, yang berarti di sini aku melihat Tuhan. Bisa kita katakan bahwa itu adalah Tuhan yang turun untuk berantem dengan dia. Saudara, tidak cepat, tidak singkat waktunya dia berkelahi sampai di dalam tubuh kelelahan luar biasa. Ketika fajar menyingsing, maka di situ malaikat ini Tuhan akan pergi kembali meninggalkan si Yakub. Yakub memegang tangannya. Lalu Yakub berkata, jangan pergi dulu, tetap tinggal di sini. Lalu kemudian apa yang dikatakan Tuhan? Bahwa engkau telah menang melawan Allah dan melawan manusia. Bukan berarti, saudara, bahwa Tuhan sedang berdarah-darah. Bukan berarti Tuhan mundur di dalam keputusasaan karena dia tidak mampu melawan si Yakub ini. Karena kita lihat episode selanjutnya, gampang sekali Tuhan melumpuhkan seorang Yakub. Dia pukul pangkal pahanya, dia pelecok pangkal pahanya sampai Yakub pincang seumur hidupnya.
Saudara, orang Israel tidak makan pangkal paha karena leluhur mereka yang utama, yang pertama itu Yakub yang menjadi Israel itu, pangkal pahanya mengalami kecacatan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah mengatakan Allah kala, manusia kala, berarti apa? Bahwa pribadi seorang Yakub sungguh-sungguh ingin hidup. Sampai dia memakai seluruh energinya kalau bisa untuk menang dan menang, lalu kemudian menang. Saudara, ketika dia tahan tangan Tuhan, dia tidak ingin Tuhan pergi. Dia sudah mengerti ini bukan manusia. Ini adalah Tuhan sendiri, ini malaikat Tuhan, ini sungguh-sungguh nyata di hadapanku. Berkati aku dulu, lalu engkau pergi. Dia tahu otoritas di depannya. Sampai Tuhan berpikir, saudara, orang ini betul-betul membutuhkan dia. Orang ini betul-betul meletakkan seluruh egonya, seluruh kekhawatirannya padaku. Sehingga dia minta berkat daripada aku. Ketakutannya akan mengubah hidupnya dan berkat akan mengubah jalan sejarah ini. Saudara, pada saat itulah Tuhan tanya sama dia. Yakub, orang yang penuh dengan kelicikan, Yakub penuh dengan kebusukan hati, namanya penipu. Tuhan tanya, siapa you? Siapa nama kamu? Saya yakin dengan tidak bangga, saudara, dengan hati yang penuh rasa malu yang luar biasa, dia menyebut namanya Yakub. Dia lupakan apa yang ada di belakangnya. Dia fokus pada apa yang ada di depannya. Seperti Paulus yang pernah katakan dengan jelas, bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku fokus apa yang ada di depanku. Saudara, disitulah Yakub berubah hidupnya. Yakub dipermalukan Tuhan, ditanya namanya. Pada saat itulah Tuhan katakan, hari ini namamu bukan lagi Yakub, tetapi namamu Israel. Ini nama yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika Tuhan berikan nama Israel kepada seorang Yakub, artinya Tuhan hendak katakan, kalau Yakub namamu masa lalu, yang berarti penipu, hari ini tinggalkan masa lalu. Kalau Yakub berarti orang yang licik, lihai, yang mencari keuntungan, berani mengorbankan orang lain. Hari ini namamu adalah Israel, yang berarti engkau akan berada di tengah-tengah umatku. Lalu engkau akan menjaga mereka dengan sekuat tenagamu. Engkau akan mengajarkan mereka firman Tuhan dan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Yakub diplecok pangkal pahanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Di situ pertama kali dia belajar yang namanya bersandar pada Tuhan. Di situ pertama kali dia tahu dirinya tidak berdaya. Di situ pertama kali dia tahu bahwa ada satu pribadi yang tidak bisa ditipu sama dia, yaitu Tuhan sendiri. Kalau dulu saya dapat menipu papaku, hari ini saya mau diberkati oleh Tuhan sendiri, bukan manusia yang Tuhan sudah ubah hidupku dengan luar biasa. Saudara, disitulah awal mula perubahan hidup yang dahsyat. Disitulah kita melihat seorang penipu diubahkan Tuhan. Disitulah kita melihat seorang penjahat diubahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mati di kayu salib, sebenarnya ada satu keinginan Tuhan yang paling besar, yaitu mengubah hidup kita menjadi seperti Israel. Menjadi Yakub yang berubah, saudara. Hari ini mungkin kita punya nama Matius, tetapi bagaimana hidup saudara? Hari ini mungkin nama kita Yohanes, bagaimana hidup saudara? Hari ini mungkin bahkan kita punya nama Musa, Moses, bagaimana hidup saudara? Tuhan memberikan seorang Yakub kepada kita untuk kita belajar. Dan biarkan perubahan itu bukan karena nama kita, tetapi karena berkat Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Berkat Tuhan melalui salib itu, supaya kita kembali kepadanya dengan hati yang terbuka padanya. Saudara, kalau dulu kita tidak peduli orang lain, mari kita belajar untuk care sama orang lain. Kalau dulu mulut kita pakai untuk mengucapkan 1000 macam kebun binatang, kita ubah hidup kita menjadi hidup yang memberkati melalui mulut kita. Kalau dulu tangan kita sulit membantu orang lain, sekarang kita pakai tangan ini untuk membantu orang lain. Kalau dulu seluruh harta kekayaan kita habiskan di meja judi, saudara. Hari ini marilah kita memberikan persembahan kepada gereja Tuhan dan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, hati tertutup bagi istri kita, suami kita, anak-anak kita. Tuhan ubahkan hidup kita, buka hati kita
untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara, kita ubah Yakub itu. Kita ubah Yakub kita menjadi Israel pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur. Sebab identitas kami berubah ketika Engkau berada di atas kayu salib. Kami sungguh merindukan Tuhan, agar hidup kami juga menjadi hidup yang dibenarkan Tuhan, dilayakkan Tuhan. Engkau pelecok hati kami, supaya hati kami sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan, merasa diri memang tidak layak dan tidak berdaya, sehingga kami menggantungkan seluruh keberadaan kami kepada Engkau. Ubah hidup kami Tuhan, kami tidak mau hidup seperti kemarin. Kami mau hidup baru dengan manusia baru, seperti Kristus. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita, bagikanlah firman ini kepada sesama kita. Dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati.